pemirsa JTV, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Sarasehan Jogja, perbincangan seputar Jogja. Pandemi di Yogyakarta tidak terasa hampir 2 tahun. Dampak dari pandemi ini sangat terasa terutama untuk kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu kita akan menggali lebih lanjut terkait BKK Dais dan peran dari Biro Tapem untuk mengatasi atau meringankan dampak dari pandemi. Selamat datang Kanjeng, berjumpa kembali dengan kita di acara Sarasehan. Assalamualaikum. Kanjeng, bisa diceritakan Kanjeng bagaimana kondisi sebenarnya dari dampak pandemi di kalurahan, terutama bagi pemerintahan kalurahan atau kelurahan Ya. di Yogyakarta? Baik, makasih Mas Jimmy. Kalau terkait dampak, sebenarnya semuanya terdampak dari yang kecil sampai pun yang tingkat atas. Nah, dampaknya di pemerintahan kalurahan ini adalah banyak hal, yaitu terkait masyarakat yang terimbas efek dari pandemi tersebut. Dan juga kawan-kawan yang ada di masyarakat ini apabila kena COVID-19, kami dari pemerintahan kalurahan itu menyiapkan shelter yang untuk isoman. Jadi kalau kita koordinasi dengan kawan-kawan di kalurahan bahwa kalau yang ada isoman itu harus ke shelter. Shelter itu gunanya apa? Satu, ada yang memperhatikan. Kedua, tiap hari dokter akan mengecek. Ketiga, makanan terjamin. Jadi kami Pemda DIY menghibau kepada kawan-kawan yang isoman itu kalau bisa langsung ke shelter kalurahan terdekat. Untuk hal ini peran dari Biro Tata Pemerintahan di bagian mana Kanjeng? Ya, kami ada namanya BKK untuk pandemi COVID-19. Itu dari Paniradio, kami bekerja sama Paniradio dan Satpol PP serta BPKA. Jadi tusi kami adalah memfasilitasi proposal-proposal terkait BKK tersebut. Karena proposal tersebut dari kalurahan Mas, lewat Pergub 100, yang dimana di Pergub 100 itu bisa bottom up, lurah bisa langsung minta ke Pak Gubernur. Oh langsung ya? Bisa langsung lewat proposal tersebut. Jadi kegiatannya apa, apapun pelaksanaannya kami support. Nah kemarin dengan Pak Paniradio dan juga Satpol PP, desa yang non jaga warga mendapatkan dana 50 juta. Yang ada jaga warga dapat 75 juta. Apabila ada RT yang zona merah akan mendapatkan 5 juta. Per RT? Per RT, dengan catatan zona merah. Itu di luar dari yang 75 juta, 50 juta? Betul, itu berbeda dengan yang 50 juta dan 75 juta. Jadi tugas kami di Biro Tata Pemerintahan, karena ini dari kelurahan, sehingga kami memfasilitasi dan bekerja sama berkoordinasi dengan Satpol PP dan Paniradio, sehingga pencairannya pun ke BPKA. Ini bentuk dari bagian dana keistimewaan juga ya Kanjeng ya? BKK, betul. Jadi implementasi dari aturan dari Kemenku ya Kanjeng ya? Untuk penggunaan dana keistimewaan untuk penanganan COVID ya? Betul, jadi pada saat itu ada perubahan melalui PMK 94 tahun 2021 yang di situ bisa dibuat buat pandemi COVID-19. Jadi dengan dasar itulah Paniradio bisa meluangkan atau menganggarkan dana COVID-19 lewat BKK. Jadi ini untuk menjawab juga, jadi dari masyarakat bertanya-tanya dana AIS kok tidak bisa untuk pandemi, ternyata memang aturan dari pusat seperti itu ya Kanjeng ya. Jadi setelah pusat dari Kemenku mengeluarkan aturan atau regulasi, baru dari Pemda DIY bisa melaksanakan itu ya. Ya, yang jelas seperti itu Kanjeng. Ya, yang jelas Pemda DIY sudah menganggarkan 22 miliar lebih. Itu di luar DAIS? Itu DAIS. Oh, DAIS. 22 miliar lebih BKK
dana keistimewaan untuk 392 kelurahan. Mencakup semua kelurahan itu sudah? Semua kelurahan di kabupaten. Jadi ini sejak kapan Kanjeng BKK Dais ini tepatnya? BKK Dais kalau unsur dari Ketok palunya itu. Jadi gini, BKK Dais itu ada di Pergub 100 tahun 2020. Jadi startnya emang di tahun ini, Mas. Oh. Setelah ya, Pergub 100 itu ada, BKK langsung bisa ke kelurahan, bisa digunakan itu di tahun 2020 akhir. 20 akhir. Dan Ya. actionnya di 2021 ini. Jadi sudah ada yang mencairkan, proposal sudah banyak masuk. Banyak sekali, Mas. Jadi di situ kan karena kita bicara keistimewaan dan ada beberapa desa, ada 11 desa yang menjadi aturan dan prioritas Pak Gubernur. 11, kenapa tuh Kanjeng kok 11 desa itu? Iya, jadi dari peraturan gubernur tersebut ada 11 desa yang kami sebutkan, biar tidak salah saya cek, ini sesuai Pergub 100 2020, ruang lingkup BKK Dais mencakup 11 program prioritas gubernur, yakni Desa, Kelurahan Mandiri Budaya, Rintisan Kelurahan, Balai Budaya, Arsitektur Yogyakarta, Cagar Budaya, Warisan Budaya Tak Benda, Karangkope, Pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis, penerapan administrasi tanah desa, penerapan tata nilai semangat Ngayogyakartaan dan budaya maritim. Ini tahun ini Biro Tata Marga melaksanakan salah satu program prioritas tersebut melalui pembangunan papan nama keistimewaan, yakni pada program prioritas arsitektur Yogyakarta. Iya. BKK Dais itu apakah sama dengan dana desa yang sebelumnya yang pernah diberikan atau terpisah Kanjeng? Beda. Kalau dana desa itu kan unsurnya ke Undang-Undang nomor 6. Ya. Enggak, tetap di Undang-Undang nomor 6 dana desa itu, Mas. Tahun 2014. Tapi kalau BKK ini kita Undang-Undang 13. Baru ya? Baru. Tadi saya sampaikan bahwa bedanya kelurahan Jogja DIY dengan kelurahan lain cuman mengikuti Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tapi kalau Yogyakarta nambah satu undang-undang yaitu keistimewaan. Jadi kalau Mas tadi sampaikan bedanya dana desa sama dana keistimewaan, dana desa itu konsepnya di Undang-Undang nomor 6, kalau dana keistimewaan konsepnya di Undang-Undang keistimewaan. Gitu. Jadi ada yang bisa saya tangkap tadi BKK Dais itu meliputi jaga warga sendiri, dana keistimewaan sendiri, sama dana desa sendiri. Dana desa sendiri. Jadi sebenarnya cukup banyak juga kan ya untuk peran dari Pemda. Alhamdulillah kalau dari Pemda emang dana keistimewaan ini kan buat ke masyarakat. Ya. Emang kita fokusnya ke masyarakat lewat pemerintahan kelurahan. Makanya kenapa ada Pergub 100 bahwa kelurahan atau Pak Lurah bisa langsung ke Pak Gubernur, yaitu bottom up. Jadi bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah kelurahan di tingkat bawah langsung ke masyarakat. Jadi alurnya seperti apa Kanjeng? Jadi dari warga naik ke kepala kelurahan, lurah. Jadi begini, biasanya kelurahan itu punya konsep, Mas. Terkait desanya itu desa apa? Kan ada desa wisata, desa kebudayaan. Terkait misalnya kalau alurnya desa tersebut konsep tahun depannya apa? Kalau misalnya dia sudah punya konsep, dia bikin proposal, Mas. Jadi alurnya itu dari kelurahan lewat proposal meminta ke Pak Gubernur, Pak Gubernur disposisi Pani Radio sehingga Pani Radio yang mengkurasi lah istilahnya. Betul, merencanakan. Karena terkait perencanaan dana keistimewaannya itu adanya di Pani Radio. Setelah itu baru turun dananya melalui. Nah, balik lagi kalau emang dia terkait wisata, biasanya ke Dinas Pariwisata. Oh, sesuai kedinasannya. Betul. Kalau misalnya dia desa budaya dan permintaannya ini ya UMKM berarti ke Dinas Koperasi UMKM. Kalau untuk saat ini penyerapan BKK Dais sejauh mana Kanjeng terkait pandemi ini Kanjeng? Ya. Kalau penyerapan itu balik lagi Mas, karena tusinya itu ada di Pani Radio, bukan di tata pemerintahan, karena balik lagi bahwa perencanaan dana keistimewaan itu ada di Pani Radio. Jadi Biro Tapem membantu di proposal ya kan? Ya, karena itu sifatnya di kelurahan, dan tusi kami adalah pembinaan dan pengawasan kelurahan. Pengawasan penggunaan dari dana tersebut? Betul. Dana desa juga, dana keistimewaan, dana desa juga, dan juga
pengawasan. Jadi bukan hanya pembinaan dan pengawasan juga. Pembinaan itu mulai dari sepra atau setelah berlangsung, Kanjeng? Jadi gini, kalau kami itu biasanya akan menanyakan. Yang fungsi dari serawung. Betul. Jadi Tapem Serawung, Jagongan Kalurahan, itulah diskusi kita. Sepra ya istilahnya, sebelum mereka membuat sebuah proposal. Biasanya diskusi dulu ke kami, ya. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa harus yang diperbuat, sehingga dari kami pun mengetahui. Itu yang saya sampaikan Senin sampai Jumat, itu biasanya Pak Lurah datang ke ruangan kami, diskusi hal-hal yang seperti itu, Mas. Saking harmonisnya tiap hari didatangi terus. Tapi Sabtu Minggu kami yang datangi. Jadi ya kami Pemda DIY dengan kelurahan alhamdulillah mempunyai karakter yang pas untuk menjaga keistimewaan. Yang untuk apakah ada syarat-syarat tertentu, Kanjeng, untuk bisa bertemu dengan Kanjeng untuk Lurah atau langsung saja secara informal atau bersurat semacam itu? Kita ada WA grup kok, Mas. Oh, WA grup ada 362 ada, tapi kita bagi per kabupaten. Dan kami juga punya grup WA juga, ketua paguyubannya Lurah juga. Jadi ya menyelesaikan masalah by WA juga selesai kok. Tapi kalau emang dia pengen kangen sama saya, ya dia datang, Mas. Jadi diselesaikan itu nggak hanya tatap muka, jadi kita banyak juga, Mas, grup WA kita juga banyak di setiap kabupaten kita ada di situ, dan juga ketua paguyuban juga kita ada tersendiri juga di situ, sehingga fokus kedinasan maupun fokus hanya cuman diskusi santai itu terjalinnya ya sangat bagus. Nah ini, Kanjeng, terkait pandemi ini, Kanjeng, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan atau penggunaan dana dari BKKDAIS itu untuk penanganan pandemi COVID ini, Kanjeng? Iya, jadi saya minggu kemarin itu, Mas, ke Kelurahan Sumbermulyo. Dia sudah cair 50 juta, sehingga kami diundang untuk simbolik menyerahkan ke masyarakat. Itu contoh oksigen, Mas. Oksigen ya, Kanjeng? Oksigen, sembako, APD, terus buat shelter juga. Jadi 50 dan 75 juta itu masyarakat sangat membutuhkan. Sehingga saya menginstruksikan kawan-kawan di kelurahan, apabila dana itu sudah cair, langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi alhamdulillah kemarin dengan simbolik kami dari Pemda DIY memberikan ke Kelurahan Sumbermulyo. Dengan Bapak Wakil Bupati juga, Bantul. Oksigen ya, Kanjeng ya? Oksigen, sembako. Sembako, ya kalau sembako ya. Terus kipas buat mensterilkan ruangan. Terus face lift. Terus juga baju APD. Banyak, Mas, yang digunakan oleh Pak Lurah untuk menggunakan dana tersebut. Ini ke depannya, Kanjeng, untuk BKKDAIS itu akan ada terus sampai pandemi ini berakhir ya, Kanjeng Berli? Ya sesuai dengan PMK-nya itu selagi pandemi COVID-19 ini bisa digunakan anggaran tersebut buat COVID. Selagi PMK itu nggak berubah. Pemirsa JTV, sekian dulu perbincangan kita dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro. Sampai jumpa di acara Sarasehan selanjutnya.